إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwan fi din, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Taysir Karim Al-Quran, masuk ayat yang ke-54. Kemarin kita bahas ayat yang ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir. Hal yanzuruna illa ta'wilah, ayat sebelumnya. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ayat yang ke-53. Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir. Tidaklah yang mereka nantikan melainkan bukti kebenaran Al-Quran. Ketika datang bukti kebenaran Al-Quran, orang-orang yang sebelumnya mengabaikan mengatakan, sungguh telah datang Rasul Rabb kami yang membawa kebenaran. Apakah ada pemberi syafaat yang bisa menolong kami? Ataukah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami bisa beramal selain amalan-amalan yang dahulu kami lakukan? Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan apa yang dahulu mereka ada-adakan lenyaplah semuanya. Ya. Tentang keadaan orang-orang kafir yang mereka mendustakan tentang adanya hari kebangkitan. Nah, mendustakan tentang adanya hari kiamat yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh para nabi-Nya. Tatkala datang hari tersebut, maka mereka yang dahulu mengabaikan mendustakannya baru menyadarinya, bahwasannya apa yang dibawa oleh para rasul itu adalah kebenaran. Nah, tapi sudah terlambat penyesalan mereka. Tidak ada manfaatnya penyesalan dari mereka. Sehingga mereka mengatakan, apakah ada pemberi syafaat yang bisa menolong kami? Jawabannya tidak. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya, di mana syafaatnya orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat kepada orang-orang kafir. Aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal. Atau apakah kami bisa dikembalikan lagi ke dunia sehingga kami mengamalkan atau melakukan perkara-perkara yang dahulu kami tidak amalkan. Ini pun perkara yang mustahil. Allah mustahil memberikan mereka ke dunia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara, baik yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi. Bahkan Allah mengetahui perkara-perkara yang mustahil terjadi. Kalau seandainya terjadi, akan bagaimana keadaannya? Ya. Mengembalikan mereka ke dunia perkara yang mustahil. Tapi Allah mengetahui kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, apa yang akan mereka lakukan. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, orang-orang kafir, mereka akan kembali melakukan
perkara-perkara yang dilarang. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Ya. Jadi ketika mereka berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia, kemudian melakukan amalan-amalan soleh yang dahulu mereka tinggalkan di dunia, ini angan-angan yang dusta. Ya. Dikarenakan Allah nyatakan walaupun mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka tetap melakukan keharuman. Ya. Ya, Allah mengatakan qad khasiru anfusahum. Nah, sungguh mereka telah merugikan diri mereka. Ya. Terluputkan keberuntungan dan mereka menempuh jalan kecelakaan. Nah, di mana ruginya di akhirat nanti bukan seperti ruginya harta dunia di dunia atau kerugian dalam masalah barang-barang. Kerugian dengan meninggalnya salah satu di antara orang yang kita cintai. Tapi kerugian di akhirat merupakan kerugian yang paling nyata dan tidak ada yang bisa menghiburnya dari musibah yang akan mereka dapatkan di akhirat. Nah, ayat yang berikutnya Allah mengatakan, ayat yang ke-54, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughsil laylan nahar yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi pada waktu 6 hari. Kemudian beristiwa, meninggi, menaik, semayam di atas arsy-Nya. Yughsil lailan nahar. Allah Subhanahu wa taala menutup siang dengan malam. Yatlubuhu hasisa. Menggantikannya secara cepat. Silih berganti siang dan malam. Wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah milik Allah lah al-khalqu, makhluk-makhluknya, wal amru dan perintah-perintahnya. Tabarakallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, yaqulu ta'ala mubayyinan annahu Rabbul ma'bud wahdahu la syarika lahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam rangka menjelaskan bahwasannya Allah adalah Rabb yang diibadahi satu-satunya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, dijelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan tentang wahdaniyah, esaknya, tunggalnya Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Dan ayat ini menjelaskan tentang tauhid ar-rububiyah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ma fihima, apa yang ada pada keduanya, langit dan bumi. Selain menciptakan langit dan bumi, Allah pun menciptakan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, ala idhamihima wa si'atihima wa ihkamiha wa itqaniha wa badi'i khalqiha. Nah, dalam kebesaran, ya,
keagungan langit dan bumi tersebut. Luasnya langit dan bumi. Tersusunnya, kokohnya, dan indahnya penciptaan langit dan bumi. Nah, sehingga banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Nah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Nah, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Dan tidaklah mereka memperhatikan bagaimana langit diangkat. Nah, diangkat tanpa ada tiang. Dengan bentangan yang sangat luas. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita tafakuri, tadabburi, menunjukkan tentang keagungan yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Kekokohan, kekuatan yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentangannya sangat luas tanpa ada tiang. Sebagai saqfan mahfudh, atap yang terjaga. Ya, tidak jatuh menimpa makhluk yang ada di bawahnya. Allah jaga langit tersebut. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana penciptaan gunung yang ditancapkan sebagai pasak, dan tidakkah mereka memperhatikan tentang bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamparan yang luas, di mana tumbuh padanya tumbuh-tumbuhan hidup, padanya manusia, hewan, dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ini menunjukkan semua tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah perintahkan kita untuk mentadabburi, mentafakuri ayat-ayat yang sifatnya kauniyah atau syar'iyah. Kauniyah yang ada di bumi, ciptaan-ciptaannya tadi. Atau yang ada di langit, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ayat syar'iyah, ayat-ayat yang berupa Al-Quran. Nah, maka kita mentadabburinya. Atau wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW berupa hadis-hadis yang sahih. Nah, fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari. Nah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah ciptakan dalam waktu 6 hari. Awaluha yaumul ahad wa akhiruha yaumul jum'ah. Awalnya di hari Ahad dan akhir penciptaan bumi dan langit di hari Jumat. Nah, sehingga Ahad itu artinya itu 1. Nah, Isnin 2. Nah, yaumul Ahad, yaumul Isnin, yaumul Tsulasa, yaumul Arbi'a, yaumul Khamis. Nah, ini artinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan yaumul Jum'ah, ya. Jum'ah disebutkan yaumus Sudais, sadis. Nah, hari ke-6, tapi sudah yaumul Jum'ah. Kemudian yaumus Sabat, hari ke-7. Ya. Ini hari-hari yang ada dalam disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga penamaan dari penamaan yang disyariatkan, yaumul Ahad, yaumul Isnin, nah, yaum as-Tsulasa, yaumul Arbi'a, ya, yaumul Khamis. Nah, dan alhamdulillah kita pun memakainya, walaupun katanya jadi beda. Isnin jadi Senin, Selasa jadi Selasa, Arbi'a jadi Rabu, ya, Khamis jadi Kamis. Nah, kalau Jumat sama Jumat, Sabtu sama Sabtu. Nah, kalau Minggu namanya Ahad, ya, yaumul Ahad. Barakallahu fikum. Dalam waktu 6 hari. Nah, dan setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dalam ayat yang lain disebutkan wa ma massana min lughub. Nah, tidak menimpa kecapean kepada kami. Saking kuatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari
dan tidak ada rasa capek. Ya, jauh berbeda dengan makhluk manusia. Bangun rumah ini bisa berbulan-bulan. Ya, sudah bangun selesai capek, lelah. Ini kelemahan manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada kelemahan sedikit pun. Zat yang maha sempurna dari segala sisi. Sifat-sifatnya mulia. Nah, nama-namanya indah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian mengatakan, bukankah Allah mampu untuk menciptakan dalam sekejap mata saja? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam waktu 6 hari? Nah, tentunya lil hikmah, dikarenakan ada hikmah di dalam itu semuanya. Walaupun kita mengetahui ataupun tidak apa hikmahnya, yang jelas kita meyakini apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah mengandung hikmah. Nah, sekejap mata Allah mampu melakukannya. Nah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila Allah menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Tapi Allah menginginkan hikmah yang lain dengan menciptakannya dalam waktu 6 hari. Nah, penciptaan langit dan bumi. Baik. Falamma qadahuma wa auda'a fihima min amrihi ma auda'a istawa. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi. Nah, dan juga menetapkan pada kedua makhluk tersebut, langit dan bumi, dari urusan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan bumi, istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa, meninggi, menaik, tabaraka wa taala, di atas arsy-Nya, al-arsy al-azim, yang agung, ya. Makhluk yang paling besar yaitu apa? Al-arsy. Nah, makhluk paling besar yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam suatu hadis, ya, di antara makhluk yang besar juga adalah kursi. Nah, kursi yang kita kenal dengan ayatul kursi. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat kursi. Nah, ayat kursi ini merupakan tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalam satu hadis disebutkan perbandingan antara kursi dengan arsy, ya, bagaikan cincin yang dilemparkan pada padang pasir yang sangat luas. Nah, cincin itu bagian kursi, sementara padang pasir yang luas bagaikan arsy Allah Subhanahu wa taala. Sangat luas, makhluk yang paling besar arsy Allah Subhanahu wa taala, dan juga makhluk yang paling tinggi arsy Allah Subhanahu wa taala, di atasnya nah Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas arsy, ya. Tapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada makhluknya. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Dikarenakan dari kalangan ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, nah, baik dari kalangan Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, mereka menolak sifat ini. Menolak sifat istiwa dengan alasan kalau Allah meninggi, menaik, bersemayam di atas arsy-Nya, berarti Allah butuh kepada makhluknya. Nah, kita jawab, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, tapi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada alam, kepada makhluk. Nah, dan dalam masalah asma wa sifat, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa merubah makna-maknanya, tanpa menanyakan bagaimananya. Ya, cukup bagi kita beriman. Nah, termasuk di antaranya istawa. Ya. Sebagian ahlu ta'wil, mereka
menyebutkan makna istawa, istaula sama mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah itu menguasai langit dan bumi. Ini mana istaula. Ya. Ditambah istawa dengan istaula. Ini bentuk tahrif. Nah, menyelewengkan makna yang sebenarnya. Dengan menambah satu huruf. Istawa jadi istaula. Nah, padahal perbuatan semacam ini persis seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Nah, ketika dikatakan faqulu hittatun naghfir lakum, ucapkan oleh kalian hittah, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kami akan mengampuni kalian, diganti kata hittah dengan hintah. Nah, yang artinya hintah itu gandum, mengolok-olok. Nah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dilakukan oleh orang Asy'ariyah tatkala merubah makna istawa menjadi istaula, ini bentuk dari penyelewengan dari makna yang sebenarnya dan menambah huruf dalam Al-Quran. Istawa jadi istaula. Nah, dan secara makna istaula, menguasai, itu memiliki makna yang jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menguasai di mana sebelumnya ada penguasa. Nah, sehingga terjadi pertempuran, kemudian Allah mengalahkan penguasa yang sebelumnya. Tentu ini merupakan kerancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengandung makna yang batil. Ya, kata istaula ini. Nah, menguasai di mana sebelumnya ada penguasa. Terjadi pertempuran, kemudian Allah menguasainya. Makna yang batil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alal arsyil azim alladhi yasi'u as-samawati wal arda wa ma fihima. Nah, arsy yang agung yang meliputi atau meluasi langit-langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya. Jadi arsy. Nah, lebih luas dari langit dan bumi. Nah, dan apa yang ada antara keduanya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Istawa istiwa'an yaliku bi jalalihi wa idhamatihi wa sultanihi fastawa 'ala arsy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa dengan istiwa meninggi menaik yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun beristiwa meninggi menaik di atas arsy-Nya. Nah, ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, di atas langit. Nah, tapi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, wahtawa 'alal mulki wa dabril mamalik wa ajra 'alaihim ahkamahul kauniyah wa ahkamahu dunyawiyah wa lihada qala yusil lail. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menguasai, memiliki kerajaan. Nah, pengaturan kepada makhluk-makhluknya dan memberlakukan kepada mereka hukum-hukumnya, baik hukum yang sifatnya kauniyah atau hukum yang sifatnya diniyah. Nah, hukum yang berkaitan dengan apa-apa yang terjadi dalam raya ini, atau hukum yang berkaitan dengan agama. Walihada qala, oleh karena Allah mengatakan yughsil lail. Nah, al-mudlim an-nahar al-mudi. Allah Subhanahu wa taala menutup siang yang terang dengan malam yang gelap. Fayadlimu ma 'ala wajhil ardi. Sehingga gelaplah apa yang ada di permukaan bumi. Wa yaskunul adamiyun wa ta'wil makhluqat ila masakiniha. Dan juga manusia mereka tinggal di rumah-rumahnya ketika malam beristirahat. Nah, wa ta'wil makhluqat ila masakiniha, dan para makhluk mereka berlindung kepada tempat-tempatnya. Wa yastarihuna minat ta'ab wa dhihab wal iyab. Mereka beristirahat dari capek di siang hari ketika mereka pergi dan
pulang. Nah, ada yang bolak-balik ke sini ke sana, ada yang pergi pulang ketika malam istirahat. Alladhi hasalahum fin nahar. Nah, mereka beristirahat dari rasa capek pulang pergi yang mereka lakukan di waktu siang. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, adanya langit dan bumi. Nah, wa ikhtilaful laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Perbedaan siang dan malam ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya. Perbedaan yang jauh, malam yang gelap, siang yang terang, malam yang dingin, siang yang panas, malam yang sepi, siang yang ramai. Perbedaan. Nah, ketika malam yang muncul bintang, ketika siang yang muncul matahari. Ya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentafakurinya, nah, sungguh lebih meyakinkan kita tentang keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam, adanya siang, adanya langit, adanya matahari, adanya bulan. Nah, la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, janganlah kau sujud kepada matahari, janganlah kau sujud kepada bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan itu semuanya apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maka kita mentafakuri, mentadaburi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, antaranya tadi siang dan malam. Yatlubuhu hasisa, pergantian secara cepat. Kullama ja'al lail dahaban nahar. Setiap datang malam maka hilanglah siang. Wa kullama ja'an nahar dahabal lail. Setiap datang siang pergilah malam. Nah, wa hakada abadan ala dawam, dan begitulah selamanya, terus menerus. Nah, ya. Walaupun sebagian tempat ada yang siangnya lebih lama daripada malamnya, atau malamnya lebih lama daripada siang. Yang jelas pergantian, ada siang, ada malam. Nah, hatta yatwi Allah hadal alam, sampai Allah Subhanahu wa taala melipat alam dunia ini. Kapan ini? Ketika hari kiamat. Ya, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak ada lagi bangunan yang tinggi, ya, tidak ada gunung dan sebagainya, semuanya rata. Nah, dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Wa yantaqilu al-ibad ila dari ghairi hadidar, dan hamba-hamba berpindah kepada negeri yang bukan negeri ini. Jadi negeri dunia berpindah ke negeri akhirat. Wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan, bintang ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ay bi taskhirihi wa tadbirihi, dengan penundukan dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Diatur semuanya. Langit, bulan, ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mereka berjalan sesuai dengan perintah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dal ala ma lahu min awsafil kamal. Fa khalquhuma wa idhamuha dalun ala kamali qudratihi. Nah, pengaturan matahari, bulan, bintang, dan yang lainnya ini menunjukkan terhadap zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa khalquha, sehingga penciptaannya dan agungnya ciptaan tersebut menunjukkan kesempurnaan, kekuatan, qudrah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fihi ma min al-ihkam wal intibam wal itqan dalun ala kamali hikmatihi. Dan apa yang ada pada makhluk-makhluknya daripada kerapihannya, ketersusunannya, kekokohannya menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha minal manafi wal masalih ad-daruriyah,
wa ma dunaha dalun ala si'ati rahmatihi. Dan apa yang ada pada makhluk-makhluk tersebut daripada manfaat-manfaat, kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat penting. Nah, dan selain daripada itu menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dalun ala si'ati ilmihi, dan juga menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa annahu al-ilahul haq alladzi la tanbaghi al-ibadah illa lahu. Sesungguhnya dialah ilah, sesembahan yang hak, yang tidak selayaknya beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala ketika beliau menyebutkan ayat, nah, bahwasanya Allah menciptakan apa yang ada di bumi ini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kata Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semuanya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan semua yang ada di dalamnya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, matahari, bulan, bintang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari berjalan dari arah timur ke barat. Terus setiap hari demikian. Nah, setiap hari demikian. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berjalan itu matahari, bukan bumi. Matahari berjalan dari arah timur ke barat. Ketika sampai di arah barat, tunduk, tersungkur, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai esok hari Allah perintahkan lagi, terbitlah dari arah timur. Terus sampai ketika hari kiamat, Allah perintahkan terbitlah dari arah barat. Ya, tenggelamlah. Terjadilah hari kiamat. Pada hari tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memperjalankannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus berjalan. Nah, walaupun pernah ya sempat terhenti perjalanan matahari. Nah, ketika kisah satu nabi, nah, yang dia hendak berperang, bukan sebagai riwayat Nabi Yusha ibn Nun. Nah, di mana kalau sudah malam tidak berjihad lagi, dia hanya di waktu siang. Nah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah, tahanlah matahari ini dari peredarannya. Nah, sampai kami mendapatkan kemenangan. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala matahari tersebut. Nah, sampai mendapatkan kemenangan. Allah yang memperjalankan, Allah yang memberhentikan. Ya. Barakallahu fiikum. Dan juga terjadi gerhana dan sebagainya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menggelapkannya, menghilangkan cahayanya. Nah, supaya manusia takut bahwasan di hari kiamat nanti, nah, Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan makhluk-makhluknya. Ya. Begitu juga bulan, bintang. Nah, banyak dalam ayat-ayat tatkala Allah menceritakan terjadinya hari kiamat. Nah, langit terbelah. Kemudian berjatuhanlah makhluk-makhluk langit, bintang dan lain sebagainya. Nah, terjadi hari kiamat. Barakallahu fiikum. Atau mungkin atas ilahuna, sisa sedikit lagi. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.